Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai parabola. Yang pertama kita bahas yaitu parabola yang berpusat di titik O dengan 0,0. Rumus parabola yang berpusat di titik O 0,0 itu adalah y kuadrat sama dengan 4px. Dan di sini juga ada bentuk-bentuk baku mengenai parabola. Dapat kita lihat di sini. Oke, untuk mempelajari lebih lanjut tentang parabola yang berpusat di O 0,0, mari kita memperhatikan contoh berikut. Contohnya, diberikan persamaan parabola x kuadrat sama dengan negatif 12y. Tentukanlah 1. Bentuk kurva, 2. Titik fokus, 3. Panjang lotus rectum. Yang pertama terlebih dahulu, mari kita memodifikasi persamaan parabola ini menjadi x kuadrat sama dengan negatif 4 kali 3y. Ini merupakan bentuk umum atau rumus dari persamaan parabola dengan titik di O 0,0. Dari sini dapat kita menentukan bahwa nilai P adalah 3. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan pertama, bentuk kurvanya kan tadi rumus bentuk umumnya itu adalah x kuadrat sama dengan min 4 kali 3y. Berarti dapat kita lihat di sini yang x pangkat 3 sama dengan negatif 4 py. Maka yang menjadi bentuknya itu adalah yang di kolom ke-5 ini. Maka bentuk kurvanya itu adalah tegak terbuka ke bawah. Kemudian yang ditanya kedua, titik fokusnya. Titik fokus itu adalah 0, negatif p. Nilai P kita tadi adalah 3, maka titik fokusnya adalah 0,-3. Kemudian yang ditanya ketiga, panjang lotus rectum. Panjang lotus rectum itu adalah nilai mutlak dari 4 kali P. Nilai P-nya 3, maka 4 kali 3 adalah 12. Maka kita bisa menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu parabola yang berpusat di P, A, B. Maka yang menjadi persamaan parabolanya yaitu adalah Y dikurang B pangkat 2 sama dengan 4P dikali X dikurang A. Di sini juga ada bentuk baku. Di sini ada dua bentuk baku persamaan parabola di puncak A, B dan sumbu simetris sejajar dengan sumbu C. Ini dia. Kemudian yang di sebelahnya yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, untuk lebih lanjut mari kita perhatikan contoh. Buktikan bahwa kurva Y kuadrat dikurang 6X ditambah 2Y ditambah 13 sama dengan 0 merupakan suatu parabola. Kemudian kita tentukan titik puncak, titik fokus, dan persamaan direktrisnya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menentukan atau membuktikan bahwa kurva ini merupakan parabola. Kita tulis ulang. Y kuadrat dikurang 6X ditambah 2Y tambah 13 sama dengan 0. Kemudian yang 6X dengan yang 13 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi Y kuadrat ditambah 2Y sama dengan 6X dikurang 13. Kemudian kedua ruas kita sama-samakan, tambahkan 1. Maka ini Y kuadrat ditambah 2Y tambah 1 sama dengan 6X
dikurang 13 tambah 1. Kemudian kalau kita sederhanakan, yang Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 itu sama artinya dengan Y ditambah 1 kuadrat. Kemudian 6X min 13 tambah 1 adalah min 12. Kemudian kembali kita sederhanakan lagi, Y ditambah 1 kuadrat sama dengan ini yang 6-nya kita keluarkan, kemudian X dikurang 2. Setelah kita melihat ini, dapat kita menentukan bahwa kurva Y kuadrat dikurang 6X ditambah 2Y ditambah 13 sama dengan 0 merupakan suatu parabola, karena kita dapat melihat di sini ada yang merupakan bentuknya, yaitu bentuk yang sejajar dengan sumbu X, itu adalah Y dikurang B kuadrat yang di sini Y dikurang B kuadrat dikurang 4P dikali X dikurang A. Ini sama bentuknya dengan ini. Kemudian tadi yang ditanya yang pertama titik puncak. Maka kita bisa menentukan titik puncak itu kan A, B. Maka kita bisa lihat di sini, kita menentukan dulu di sini yang menjadi nilai A itu adalah 2 di sini. Kemudian B-nya adalah, kita coba lihat di sini. Ini adalah B-nya adalah min 1. Kemudian nilai P-nya itu adalah 6/4. Atau kalau kita sederhanakan itu adalah 3/2. Maka dari sini kita menentukan titik puncaknya itu adalah A, B, yaitu 2,-1. Kemudian yang ditanya yang kedua adalah titik fokus. Kalau kita melihat di ketentuan bakunya, cara menentukan titik fokusnya itu adalah A ditambah P, B. Maka kita tambahkan A ditambah P, 2 ditambah 3/2, itu adalah 7/2. Kemudian nilai B-nya itu adalah min 1. Kemudian yang ditanya yang ketiga adalah persamaan direktris. Persamaan direktrisnya itu cara menentukannya X sama dengan A dikurang P, maka nilai A-nya 2 dikurang 3/2, itu adalah 1/2. Oke, selanjutnya kedudukan garis terhadap parabola. Ada beberapa ketentuan dalam menentukan kedudukan garis ini. Yang pertama, jika D lebih besar dari 0, maka garis K memotong parabola di 2 titik berbeda. Kemudian yang kedua, jika D sama dengan 0, maka garis K menyinggung parabola. Dan jika D lebih kecil dari 0, maka garis K tidak memotong dan tidak menyinggung parabola. Mari kita melihat contoh. Tentukan bahwa garis Y sama dengan 2X dikurang 4 memotong parabola. Parabola Y kuadrat sama dengan 4X di berlainan dan tentukan koordinat kedua titik tersebut.
Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah mensubstitusikan y kuadrat sama dengan y kuadrat. Mari kita mensubstitusikan nilai-nilainya. Yang pertama ada nilai y sama dengan 2x dikurang 4. Karena tidak dikuadratkan, maka kita kuadratkan dia menjadi 2x dikurang 4 kuadrat sama dengan y kuadrat adalah 4x. Kemudian yang 2x dikurang 4 kuadrat kita kuadratkan menjadi 4x kuadrat dikurang 20x ditambah 16. Kemudian yang 4x ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi kurang 4x sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan 20x dikurang 4x, maka menjadi 4x kuadrat dikurang 24x ditambah 16 sama dengan 0. Kemudian setiap persamaan ini mari kita bagi dengan 4. Maka kita dapat x kuadrat dikurang 24 dibagi 4 adalah 6x ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya adalah kita mencari apakah D-nya itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 0. Rumus D itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita substitusikan nilai B-nya itu adalah min 6. Kemudian 4 kali A-nya adalah 1 dan C-nya adalah 4. Maka 6 kali 6 adalah 36 dikurang 4 kali 4 kali 1 itu adalah 16. Maka nilai D-nya itu adalah 20. Di sini kita bisa melihat bahwa D-nya ini lebih besar dari 0. Maka dapat kita asumsikan bahwa garis 2x dikurang 4 memotong parabola y kuadrat sama dengan 4 di 2 titik berbeda. Kemudian dengan pertanyaan yang kedua tadi, tentukan koordinat kedua titik tersebut. Jadi untuk menentukan titik koordinatnya, kita tuliskan persamaannya tadi, x kuadrat dikurang 5x tambah 4 sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah x tambah x dikurang 2 dan x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi nilai-nilai x-nya, x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Kalau kita mensubstitusikan nilai-nilai x ini ke garis y sama dengan 2x dikurang 4, maka kita mendapatkan
untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan 2. Maka garis atau titik koordinatnya itu adalah di titik 2,0 dan di titik 3,0. Garis singgung melalui titik pada parabola. Bentuk umumnya atau rumus bentuk umumnya adalah Y dikurang B dikali Y1 dikurang B sama dengan 2P dikali X ditambah X1 dikurang 2A. Mari kita memperhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan garis singgung parabola Y kuadrat dikurang 4Y dikurang 8X ditambah 28 sama dengan 0 melalui titik T 5,6. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mengubah persamaan garis singgung ini ke bentuk parabola. Maka menjadi Y kuadrat dikurang 4X dikurang 8X. Maaf, saya ulang. 4Y dikurang 8X ditambah 28 sama dengan 0. Yang 28 dengan 8X itu kita pindahkan ke ruas kanan menjadi Y kuadrat dikurang 4X sama dengan 8X. Maaf, ini Y ya. 4 Y sama dengan 8X dikurang 28. Kemudian kedua ruas mari kita tambahkan dengan 4 menjadi Y kuadrat dikurang 4X di 4Y ditambah 4 sama dengan 8X dikurang 28 tambah 4. Selanjutnya ini kita sederhanakan menjadi Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 8 kali X dikurang 3. Dari sini, dari persamaan ini kan sudah membentuk persamaan parabola pada bentuk umum yang berpusat di A, B. Maka dari sini kita dapat menentukan nilai A-nya itu adalah 3, nilai B adalah 2, dan P-nya itu adalah 2. Kemudian tadi katanya titik T itu adalah 5,6. Maka X1-nya adalah 5 dan Y1-nya adalah 6. Setelah kita mendapat semua ini, maka kita membuat persamaan garis singgung parabolanya dengan bentuk umumnya ini Y dikurang B dikali Y1 dikurang B sama dengan 2P dikali X ditambah X1 dikurang 2A. Maka langsung kita masukkan saja menjadi Y dikurang 2 dikali 6 dikurang 2 sama dengan 2 dikali 2 dikali X ditambah 5
dikurang 2 kali 3 sama dengan ini menjadi 4 kali Y dikurang 2 sama dengan 4 dikali X dikurang 1. Kita kalikan 4 kali Y, 4Y dikurang 2 sama dengan 4X dikurang 4. Kita pindahkan, yang ini kita pindahkan ke rows kanan menjadi 4X dikurang 4Y ditambah ini negatif 4 dikurang 2 maka menjadi kurang 2 sama dengan 0.